الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang anugerah kurnia Allah manakala kita mampu melewati 7 tahapan yang kita bicarakan dahulu untuk suatu nilai ketaatan, kebersihan jiwa, hati, keyakinan yang kuat. Yang lalu untuk urusan akhiratnya adalah Allah memudahkan sakaratul mautnya dengan penuh kelembutan. Yang kedua adalah menetapkan ma'rifah dan iman. Artinya orang seperti itu pengenalannya kepada Allah sangat kuat dan keimanannya kokoh, sehingga dengan ditetapkannya ma'rifah dan keimanan itu, sehingga dia tidak takut. Allah tidak memberikan rasa takut apapun yang akan dihadapinya. Dan banyak juga hadis-hadis yang menggambarkan seperti itu. Mau mati tadi saja pun sakaratul mautnya dilembutkan, dimudahkan, dan nanti masuk dalam kubur dia nyaman dan tenang, tidak akan takut dengan pertanyaan mungkar nakir. Kiamat pun nanti goyang begitu besar, dia hanya bertanya apa yang terjadi. Nah, itu indahnya orang-orang yang kokoh di dalam ma'rifah dan keimanan. Makanya Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan orang-orang yang beriman itu dengan perkataan yang tetap. Artinya ketika dia mengungkapkan la ilaha illallah, suatu pengakuan yang kuat dan diwujudkan dengan perbuatan, keyakinan, keikhlasan dan seterusnya, maka dia tidak akan takut, dia akan tetap diberikan kekokohan di dunia apalagi di akhirat. Kita mau mati aja pun takut. Itu bagaimana nanti saya jumpa dengan mungkar nakir takut lagi. Bagaimana lagi goncangan kiamat, takut lagi. Ini kan kacau kali jadi orang. Maka sebetulnya itu bisa diatasi. Di dunia ini bisa diatasi dengan kemampuan kita betul-betul mengoptimalkan keyakinan, kesucian hati, ketaatan, kesungguhan. Insya Allah, Allah sudah janjikan itu. Ini gempa aja udah ketakutan, kan itu masalahnya. Apa yang mau ditakut? Kalau mati, matilah, mau bilang apa? Kan itu masalahnya. Mati ketimpa, mati syahid, selesai. Nggak apalah repot sebetulnya. Ini hal-hal yang harus kita jaga, kita telaah. Iyalah, kayak mana nggak takut, amal saya sedikit. Aku udah tahu amal sedikit, kenapa tidak diperbanyak? Iyalah, gimana nanti jawabnya gimana itu? Udah tahu kita bilang jawaban itu berdasarkan amal, kenapa tidak diperkuat? Nah, ini masalahnya. Maka itu sebenarnya saya sudah pernah sampaikan, dunia ini alam sebab, akhirat alam akibat. Sebab-sebab yang baik, sebab-sebab yang tetap, sebab-sebab yang kokoh di dunia ini, itu akan langsung otomatis mengantarkan kita, karena itu janji Allah. Itu yang harus inilah hal-hal yang sekali lagi bagi kita, mari kita tatalah. Saya pribadi, kita tata hati, amal, sikap, ketaatan, kesungguhan, mari kita tata. Ketika kita di dunia ini tidak ada takutnya terhadap siapapun kecuali Allah, Allah bikin akan tidak takut nanti. Kita tahu karena kita hanya takut pada Allah. Mana kita takut sama malaikat maut?
Karena kita takut sama Allah, kita nggak akan takut sama mungkar nakir. Ketika kita takut sama Allah, kita tidak akan takut dengan huru hara kiamat yang dahsyat. Ya, ketika kita takut sama Allah, Allah akan lindungi hari kiamat yang semuanya ketakutan bagaimana nasibnya. Nah, inilah indahnya, ya, itulah indahnya ketika penataan jiwa kita, hati pribadi, amal yang begitu kuat dan kokoh, maka janji Allah jelas, wa fid dunya wa fil akhirah. Tetap Allah akan tetapkan di dunia bagaimana dia tenang, dia stabil, dia sakinah, ya, dia mampu, ya kokoh, maka di akhirat pun tetap Allah kokohkan dia. Inilah